Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairunisa dengan NIM 2238014, Prodi IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan lingkungan hidup, yaitu tentang pengelolaan sampah yang buruk. Nah, di sini mari kita sama-sama mencari tahu apa sih sampah itu. Sampah adalah bahan atau barang yang tidak lagi digunakan, dibuang, atau dianggap tidak berguna lagi oleh pemiliknya. Sampah bisa berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, industri, atau kegiatan sehari-hari. Sampah dapat berupa barang organik, seperti sisa makanan, atau barang non-organik seperti plastik, logam, dan kaca. Pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah polusi. Di sini, saya akan bercerita tentang pengelolaan sampah yang buruk di salah satu desa, tetapi saya tidak akan menyebutkan nama desanya karena itu termasuk privasi. Let's go, mari dengarkan ceritanya bersamaku. Di sebuah desa kecil, terdapat sebuah desa yang mengalami masalah besar dengan pengelolaan sampah. Meskipun penduduknya cukup banyak, mereka tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Sampah-sampah dari rumah tangga, pasar, dan industri sering dibuang begitu saja di jalan atau di tepi sungai. Banyak dari mereka yang tidak tahu harus kemana sampah-sampah tersebut dibuang. Dan banyak yang tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkan. Pada awalnya, warga hanya membuang sampah di tempat yang dianggap sepi atau di luar rumah mereka. Semakin lama, tumpukan sampah semakin besar dan menyebar kemana-mana. Sampah plastik, sisa makanan, dan bahan berbahaya bercampur menjadi satu, mencemari udara dan tanah di sekitar desa. Bau busuk semakin menyengat dan keadaan semakin tidak terkendali. Sungai yang mengalir di dekat desa mulai tercemar. Airnya yang sebelumnya jernih, kini berubah menjadi kotor dan berwarna kecoklatan akibat sampah yang menyumbat saluran air. Warga desa yang dulu menggantungkan hidupnya pada air sungai mulai merasakan dampak buruknya. Beberapa anak yang bermain dekat sungai juga mulai jatuh sakit karena terpapar limbah berbahaya. Berbahaya sekali, bukan? Bagi kesehatan kita dan anak-anak kita, serta bagi generasi muda ke depannya. Maka dari itu, kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup kita supaya sehat dan hijau. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Yang pertama sekali adalah pendidikan dan sosialisasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan di sekolah, kampanye di media sosial, atau kegiatan komunitas yang mengajarkan cara memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang kedua adalah pemilihan sampah. Memisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan daun dari sampah non-organik seperti logam, kaca, plastik, dan lain-lain di tingkat rumah tangga. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah non-organik bisa didaur ulang. Selanjutnya adalah pengurangan penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan mengganti plastik dengan bahan ramah lingkungan seperti kantong belanja dari kain dan menghindari produk yang menggunakan kemasan plastik berlebihan. Dan yang terakhir adalah daur ulang dan pengelolaan sampah. Mendorong pengelolaan sampah melalui program daur ulang, sampah yang dapat didaur ulang seperti botol plastik, kaca, dan kertas dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan produk baru. Teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern seperti insinerator untuk sampah non-organik juga bisa diterapkan. Dengan upaya-upaya ini, permasalahan sampah dapat dikelola lebih baik dan memberi dampak positif pada kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Nah, di sini teman-teman dapat melihat kan bahwa banyak sekali sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Ini sangat bau loh teman-teman, sangat bau, banyak banget nyamuknya, sangat kotor, iu. Coba teman-teman bayangkan, jika sampah itu tidak dikelola dengan baik, ia akan semakin menumpuk, menumpuk, menumpuk. Dan akan semakin menumpuk lagi, sehingga kita juga akan terbiasa tinggal bersama sampah yang sangat kotor dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka dari itu, kita sebagai individu harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang kita lakukan, termasuk dalam membuang sampah sembarangan. Karena itu akan dapat merusak lingkungan kita dan juga akan mengganggu kesehatan kita sendiri. Maka dari itu, saya berharap dengan video ini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik itu sangat-sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Kok nampak kan gedungnya? Nggak boleh rupanya. Tahu loh orang nanti di UPP. Tunggu ini sampai 1 menit. Aman aja. Nah, yang lama. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh simple thing, where have you gone? Beginilah kondisi TP air Sebakun saat ini. Kesadaran pentingnya teknologi dalam penanganan sampah. Sampah adalah masalah besar kita saat ini. Dengan teknologi yang tepat, kita bisa mengelola limbah dengan lebih efisien. Beni Soeharto Farizal siap memberikan solusi tepat untuk penanganan sampah yang ada di Kota Bengkulu dengan teknologi pengolahan terbaik. Sampah bukan lagi masalah, tetapi bisa menghasilkan uang. Beni Soeharto paham betul teknologi pengolahan limbah, bahkan beliau sempat berkunjung dan belajar cara pengelolaan sampah yang baik di Banyumas, kota terbaik se-Asia Tenggara dalam pengelolaan sampah. Mari dukung penggunaan teknologi dalam penanganan sampah. Kamu tahu gak sih dampak dari buang sampah sembarangan terhadap lingkungan? Salah satunya dapat mendatangkan banjir dari level rendah sampai tinggi. Terus gimana cara menanggulanginya? Kamu bisa menerapkan 3R. Yang pertama, reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Contohnya adalah membawa alat makan dan botol minum sendiri daripada menggunakan alat makan dan botol minum sekali pakai. Langkah atau tahap kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita bisa menggunakan kantong belanja kain daripada kantong belanja plastik sekali pakai. Tahap terakhir adalah recycle yang berarti mendaur ulang. Contohnya, kamu bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, jadi sekarang kamu tahu kan dampak dari membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan dan cara menanggulanginya. Jadi, mulai sekarang, ayo kita stop buang sampah sembarangan karena lingkunganmu tanggung jawabmu. Mulailah dari diri sendiri, buanglah sampah pada tempatnya agar bumi kita bersih. Kulit buah itu organik, ranting pohon juga organik, plastik bukan organik.
Fikri Indonesia. Proses